Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 52. Kekasih Salma. Ayah ingin melihatmu menikah, Salma. Suara perawi itu terdengar di telinga Hanafi, sedikit terpatah, namun jelas di telinga. Hanafi menatap kedua orang yang berdiri di sana. Ia baru saja kembali dan masuk ke dalam ruangan saat ayah mengatakan ingin melihat Salma menikah. Ia pun cukup kaget dibuatnya. Bukan hanya Hanafi, tapi Insa dan juga Salma sendiri yang sedang berada di samping ayah, hanya berdiri mematung dan saling menatap bingung, harus menjawab apa setelah ayah benar-benar mengutarakan keinginannya. Mereka semua terdiam di tempatnya, tak ada yang mengeluarkan suara sepatah kata pun. Mereka saling menatap dalam bingung. Insa juga menatap Hanafi yang baru saja kembali. Di tengah kebingungan yang tercipta, masuklah dua orang perawat membawa selang yang akan dipasang pada ayah untuk membantunya makan. Salah seorang perawat mengatakan maksud kedatangannya pada Hanafi. Hanafi hanya mengangguk faham mempersilahkan perawat itu melakukan tugasnya, karena sebelumnya ia sudah mengetahuinya dari Dokter Arya. Hanafi pun keluar diikuti oleh Insa dan juga Salma, meninggalkan ayah bersama dua perawat yang akan melakukan tindakan terhadapnya. "Bagaimana, Kak?" tanya Insa sesaat setelah keluar dari ruangan. "Sudah jelasin, kau tahu sendiri, Pras pulang 5 bulan lagi, dan kita akan menikah setelahnya," saut Salma dengan santai. 5 bulan, pungkas Hanafi sebelum Salma selesai dengan kalimatnya. "Iya Han, kenapa?" Melihat aneh pada Hanafi, yang tiba-tiba suaranya meninggi, Insa juga menatap Hanafi dengan aneh. "Bagaimana ini? Apa yang harus aku katakan pada mereka berdua tentang keadaan ayah yang sebenarnya? Aku takut bahwa itu adalah permintaan ayah yang terakhir." "Siapa Pras itu, Kak?" Hanafi menatap Salma dengan wajah penasaran. "Dia Kak Prasetyo, sayang, pacar Kak Salma," saut Insa dengan cepat. Di mana dia sekarang? Kenapa harus menunggu 5 bulan lagi untuk menikah?" Kini sudah berganti memandang Insa. "Dia masih menyelesaikan pendidikannya di Kairo selama 2 tahun. Pendidikannya hampir selesai. 5 bulan lagi dia akan pulang dan menikahi Kak Salma, sesuai janjinya. Bukan begitu kan, Kak?" Salma hanya tersenyum malu mendengar pernyataan Insa. "Kalau begitu, hubungi dia sekarang. Kak Salma harus segera menikah," Hanafi berkata menatap Insa dan juga Salma dengan wajah serius. "Sekarang?" jawab Insa dan Salma bersamaan, semakin menatap aneh pada Hanafi. "Tidak mungkin, Han. Pras masih menyelesaikan pendidikannya sekarang. Dia baru bisa pulang 5 bulan lagi. Itu pun kalau dia lulus dengan nilai yang baik." "Iya sayang, mereka rencananya akan menikah di pondok pesantren nanti setelah Kak Pras pulang. Kau tahu sayang, Kak Pras orang tuanya sangat baik. Dia juga..." Belum sempat Insa menyelesaikan kalimatnya, Hanafi sudah memotongnya. "Sayang, 5 bulan terlalu lama. Sudah tidak ada waktu lagi. Kak Salma, hubungi dia sekarang. Suruh dia pulang sekarang juga." Wajahnya terlihat sangat serius sekarang. "Sebenarnya ada apa sih sayang?" Insa mulai panik sendiri dengan melihat wajah suaminya yang nampak serius dengan kata-katanya itu. Ayo ikuti aku. Kak, ayo ikuti aku." Hanafi menggandeng tangan Insa dan menariknya. Dia juga memandang Salma, berharap ia mengikutinya juga. "Aku harus jujur dengan keadaan ayah sekarang, supaya mereka mengerti. Ini sudah tidak bisa disembunyikan lagi." Klik, suara pintu dibuka. Mereka bertiga masuk pada ruangan Dokter Arya. Di sana terlihat Dokter Arya yang sedang memeriksa beberapa lembar berkas tentang keadaan ayah Insa sekarang. Ia nampak kaget dengan kedatangan mereka yang bersamaan. "Ada apa, Han? Kenapa kalian kemari?" Arya sekarang sudah berdiri. Ia menduga-duga bahwa ada sesuatu yang terjadi pada ayah. "Tak apa, Ar, beri penjelasan pada Insa dan Kak Salma tentang keadaan ayah sekarang." Arya pun terdiam, lalu ia menatap Hanafi seakan mengatakan, "Apa benar aku harus menjelaskan semua tentang keadaan ayah sekarang?" Hanafi yang seakan mengerti arti tatapan Arya, ia hanya menganggukkan kepalanya. Arya pun menjelaskan setiap kondisi yang tengah dialami oleh ayah sekarang, dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi padanya dalam waktu dekat. Tak bisa dibendung lagi, Insa kini terisak di bahu Hanafi, sementara Salma
terduduk di kursi yang tersedia di sana. Tubuhnya tampak gemetar, menahan tangis yang tak bersuara. Seperti itulah keadaan ayah sekarang. Untuk itu, aku menyuruh Kak Salma untuk segera menikah. Aku takut kalau itu adalah permintaan ayah untuk terakhir kalinya. Hanafi memulai berbicara lagi setelah Arya selesai dengan penjelasannya. Tapi bagaimana Han? Tak mungkin Mas Pras akan pulang dalam waktu 2 hari ini. Aku tak percaya. Pasti ayah akan bisa bertahan lebih lama lagi. Bukankah kematian itu hanya rahasia Tuhan? Jawab Salma dengan wajah kebingungan. Saya tahu Nona, saya pun berharap begitu. Itu hanya sebuah prediksi. Jikalau memang masih diberikan umur yang panjang, beliau pasti masih bertahan entah sampai kapan. Tapi melihat keadaannya yang sekarang, aku yakin Nona, lebih baik turuti kemauannya. Kalaupun ayah masih bisa bertahan, beliau pasti lega melihat keinginannya terwujud. Kalaupun tidak, Arya menggantung kata-katanya. Kalaupun tidak, kenapa dokter? Insa kini ikut berkata juga. Kalaupun tidak, itu akan menjadi permintaan terakhirnya Nona. Maaf. Arya tertunduk dalam, menyadari kalimatnya sudah sangat menyakitkan untuk didengar. Sekarang hubungi Kak Pras, bilang padanya untuk segera pulang saat ini juga. Baik Han, sudah bergerak memegang ponselnya. Tapi kalaupun dia bisa pulang, dia tidak akan bisa sampai dalam 2 hari ini. Tiket pesawat tidak akan semudah itu didapat, apalagi keadaan mendesak seperti ini. Dan aku harus bicara apa dengannya? Imbuh Salma lagi. Bicara keadaan ayah yang sebenarnya Kak, jujurlah. Kak Pras pasti akan mengerti, karena dia sangat sayang pada kakak. Jawab Insa secepat kilat. Katakan, di mana alamat dia tinggal sekarang. Suruh dia untuk mendatangi bandara terdekat. Pesawat pribadiku akan menjemputnya sekarang juga. Hanafi berkata sambil mengetikkan sesuatu pada ponselnya, menyuruh kru khusus pesawatnya untuk siap lepas landas kapan saja. Pesawat pribadi? Kau punya pesawat pribadi, Han? Arya terbelalak dengan perkataan Hanafi. Ia menatap Hanafi dengan penuh tanya. Sedangkan Hanafi hanya menatap Arya dengan senyum tipisnya. Gila, Hanafi sampai punya pesawat pribadi. Benar-benar tuan muda kaya raya ya, dia. Ah, jiwa miskinku bergejolak rasanya. Gumam hati Arya. Beberapa kali Salma mencoba menghubungi Prasetyo yang berada jauh di sana. Sudah 10 panggilan yang Salma lakukan, tapi sama sekali tak ada jawaban. Bagaimana ini? Mas Pras tak menjawab teleponku sama sekali. Kapan terakhir Kak Salma menghubunginya? Jawab Hanafi yang masih setia, memeluk Insa dan menenangkannya yang masih terisak. Mungkin 2 hari yang lalu. Kakak tahu di mana alamat tinggalnya di sana. Orang-orangku akan mencarinya dan menjemputnya sekarang juga. Aku tidak tahu Han, aku tak pernah bertanya tentang tempat tinggalnya di sana. Salma masih berkutat dengan ponselnya, berusaha untuk menghubungi kekasihnya kembali. Tiba-tiba Salma terkesiap, mengingat pesan singkat yang dikirim Prasetyo 2 minggu yang lalu. Tanggal berapa sekarang In? Menatap Insa meminta jawaban, tapi Insa tampak masih terisak di dada Hanafi, dan rupanya enggan untuk menjawab. Tanggal 10 Kak, ada apa? Hanafi pun yang menjawabnya. Salma menghela nafas dalam. Dia tak akan bisa dihubungi untuk 1 minggu ke depan. 2 minggu yang lalu, dia mengirim pesan padaku kalau mulai tanggal 10 sampai seminggu ke depan dia mengikuti tur pendidikan ke suatu wilayah di sana. Salma meletakkan ponselnya di meja dengan pandangan yang putus asa. Bersambung.